Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Bahas Majalah Lawas edisi kesekian. Sekali lagi saya cuma membahas majalah tempat saya kerja dulu ya, dari MTV Tracks dari 2004 sampai 2005, majalah Playboy dan Rolling Stone dari 2008 sampai 2012. Selebihnya jangan minta, saya nggak kerja di majalah lain, jadi berhenti meminta, tidak akan saya kabulkan ya. Kali ini saya membahas MTV Tracks edisi Mei 2005, Edit Issue, covernya Anakin Skywalker karena Revenge of the Sith baru mau keluar. Terus kita lihat editorial masih sama, Pemred Hagi, Managing Editor Aryan, Senior Editor Salman Aristo, Senior Editor Adi Hidayat, Feature Editor Avianto Nugroho, Fashion Editor Ananda Aditya Santi, Reporter ada saya, Yarania Aristi, sama Siti Khotijah. Teman saya Yulia Indriati udah resign karena dia kuliah suaminya kalau nggak salah. Langsung ke yang seru-seru, ada masih Om Leo masih mengasuh rubrik Getar Cinta kali ini dengan judul Engkau Bercinta Om Leo Bergetar. Tips Om Leo kali ini, cara terbaik merebut kekasih orang. Letakkan sebuah patung ayam ukuran kecil tepat di samping tas orang tersebut. Lalu bilang kepada kekasih orang tersebut, lihat deh, sepertinya pacar kamu punya patung ayam. Maka tak lama kemudian mereka akan bertengkar tentang misteri patung ayam, lalu mereka akan putus, sehingga kamu bisa merebut kekasih orang tersebut. 2. Letakkan seekor monyet lutung di samping mangkok mie ayam orang tersebut. Maka orang tersebut akan kaget dan takut. Lalu pukul monyet lutung hingga pingsan. Kemudian bawalah monyet lutung tersebut ke kebun binatang untuk dirawat dan pelihara. Sikap heroik ini akan menyebabkan kekasih orang tersebut jadi kagum terhadapmu. Maka ia rela untuk berpacaran denganmu. Nggak mungkin. 3. Lakukan penyamaran jadi orang tersebut. Keadaan ini akan menyebabkan sang kekasih jadi bingung. Mengapa pacarnya jadi ada dua? Lalu ia bakal stres. Di saat sang kekasih orang tersebut dalam keadaan stres, ajak dia untuk berjalan-jalan ke taman mini. Sehingga ia jadi senang dan tidak stres. Lalu ia pasti memilih untuk berpacaran denganmu daripada berpacaran dengan orang tersebut yang telah berubah jadi dua. Sungguh jelas tipsnya Om Leo. Rubrik Star Trek-nya ada siapa ini? Sherin, nggak tahu sekarang kemana. Yang album pertamanya merupakan sebuah cover version. Ada Komunal masih berjaya, Komunal. Rika Ruslan juga masih aktif bersama The Groove. Kalau kita bahas yang Indonesianya ya, Sinden Tosca. Di edisi ini Sinden Tosca belum punya hits persahabatan ya. Ini baru mau album kedua kalau nggak salah. Persahabatan itu yang dikompilasi Prambors atau apa kalau nggak salah. Dia belum jadi punya hit dan belum one hit wonder. Kemana ya? Jalu. Sinden Tosca. Ya. Judas Priest, Lindsay Lohan. Elo album pertama. Masih belum brewok dan ini ya masih beginilah, masih lugu-lugu gimana gitu. Sekarang kan udah alternatif gitu. Elo sudah jadi Marcelo Tahitu sekarang, bukan Elo doang. Girl Do You Rock-nya ada Mia Kusuma, ini presenter MC. Terus ini cover story-nya, foto-foto dari film Revenge of the Sith, exclusive pictures from Revenge of the Sith. Tidak ada tulisan, karena mungkin pictures tell a thousand word kalau argumennya Salman Aristo, atau mungkin memang gak ada bahan aja. Cuma dikasih foto, bingung mau nulis apa ya. Ini apa ini, Soundgarden, bukan Audio Slave, Rocket Rockers. Saya yang wawancara di Bandung waktu itu masih formasi lengkap ya, masih ada Ucai, masih ada Aska, semuanya masih ada nih. Sekarang tinggal bertiga kalau nggak salah, tinggal si Bisma. Kok saya lupa ya. Tinggal Bisma. Lope yang keluar. Ozom masih ada kayaknya.
Ucai sama Aska yang keluar, Lope, Bisma sama Ozom kayaknya yang nyisa ya. Ya kayaknya sih. The Killers, kita nggak usah bahas yang luar negeri. Ada Java Jazz pertama, ini 2005 ya berarti ya. Saya ingat di Java Jazz ini saya nonton 2 kali James Brown, luar biasa, The Godfather of Soul, James Brown, keren sekali. Itu pertama kalinya saya lihat penyanyi yang konsepnya big band, terus ada MC loh, ada MC. Jadi sebelum James Brown datang, dia punya MC yang menyemangati suasana. Jadi dia speak terus. Please give it up for the Godfather of Soul, James Brown. Sampai panas baru datang James Brown. Seru sekali itu nonton konsernya James Brown. Ini masih luar negeri tidak usah dibahas. Tidak ada Christian Bautista ke Jakarta. Ke Yogyakarta. Mana. Yang seru tadi ada yang lokal dong. Kita bahas yang lokal ya. Supaya ini dia. Saya meliput konser pertama Pure Saturday dengan vokalis baru Satria Nurbambang alias Iyo. Tanggal 26 Maret di Asia Afrika Cultural Center Bandung. Ini pertama kalinya mereka mengumumkan punya vokalis baru, Iyo. Waktu itu Iyo main gitarnya belum lancar. Suaranya masih fales. Pokoknya masih nggak enak lah. Sekarang kan jadi bagus. Main gitarnya bagus, nyanyinya bener. Kalau pada saat tanggal ini enggak. Cuma orang memaafkan karena Iyo sosok yang keren di scene, dan karena para pemainnya masih orisinil yang lain selain Iyo, dan Suar juga merestui. Terus ya Iyo juga teman baiknya Pure Saturday. Terus ya kayak itu, karena image-nya Iyo keren jadi orang menerima. Hingga akhirnya sekarang Iyo menjadi vokalis yang benar-benar bagus, bisa nyanyi. The making of-nya ada project pop, lagu Jangan Ganggu. Video klipnya modelnya Aming. Ini yang kecil-kecil tidak usah dibahas. Addict issue. Kami membuat liputan soal pengaruh idola dalam karya musisi. Ini judulnya Are You Addicted to Your Idol? Lead-nya seperti ini. Kami lebih hebat dari The Rolling Stones. Itu kata Bim Bim saat ditanya soal banyaknya lagu slang yang mengingatkan pada lagu The Rolling Stones. Dia bilang kalau itu hanyalah influence saja. Gitu. Soalnya saya nanya, Full to Cry sama Bim Bim Jangan Menangis kok mirip? Enggak, itu cuma inspirasi aja katanya. Ya, jadi buat yang nanya kalau yang tahu kenapa ada lagu slang yang mirip Rolling Stone atau apa, kalau kata Bim Bim itu terinspirasi, bukan menjiplak ya. Terus Eros mengakui bahwa lagu Anugerah Terindah yang pernah kumiliki itu memang beat dan temanya soul-nya itu dari Pictures of You-nya The Cure. Dia bilang pitch-nya sama, cuma nadanya aku belokin, beat dan temanya aku ubah. Aku pengen dapat soul-nya aja, cuma aku akuin itu adalah versi lain Pictures of You. Ketika orang-orang meributkan lagu Anugerah Terindah yang pernah aku miliki dan dibilang mirip Father and Son Cat Stevens, padahal kalau yang mengerti itu lebih mirip ke Pictures of You-nya The Cure. Tapi kata Eros dilakukan untuk menghormati The Cure, bukan mencontek. Katanya sebab mencontek tidak pakai perasaan. Apalagi kalau mencontek teman. Ini saya wawancara Ahmad Dhani lewat telepon. Kalau Queen Nabi, saya pengikutnya. Wah, luar biasa. Bedanya mencontek dengan terinspirasi, kata Dhani. Kalau mencontek itu semua diambil. Kalau inspirasi itu nuansanya, cara mengaransemennya. Inspirasi itu kayak The Fly, itu gaya aransemennya sangat itu banget. Terus saya tanya, Laskar Cinta mencontek Immigrant Song. Kan banyak yang nuduh Laskar Cinta mencontek Immigrant Song. Dia bilang berarti yang nuduh orang bego. Cuma orang bodoh yang bisa bilang gitu. Di situ saya tulis Beat Inspiration by Led Zeppelin. Bukan cuma itu kan, yang beatnya sama, baru beatnya sama. Kok dibilang mencontek? Karena orang Indonesia bodoh, jadi nggak tahu. Masyarakat Indonesia banyak yang bodoh, tanya saya. Banyak loh, siapa yang berani bilang orang Indonesia nggak bodoh? Kita ini masih terbelakang. Terus saya tanya lagi, ada musisi yang bilang kalau soal jiplak-menjiplak, tanya Ahmad Dhani. Wah,
Apalagi kalau musisi yang bilang, itu berarti musisinya yang bodoh. Tapi dia tidak keberatan dibilang Queen-nya Indonesia, karena saya bangga. Susah loh mengaransemen gaya Queen katanya. Kalau mengaransemen gaya Rolling Stones, Beatles itu banyak. Ini yang mirip-mirip, sialannya saya dikerjain sama anak-anak. Terakhir dibilang mirip Didi Budiarjo, ada foto saya. Pantesan pas deadline kok diem-diem aja, saya disuruh-suruh kemana. Artikel dari Ari Daging, Adik dibaca Edik. Wawancara dengan Yosi Mokalo. Edi Brokoli di bonding, ini MTV Jail. Kok di bonding udah nggak laku lagi ya? Itu kutipan dari salah seorang pengunjung di mall yang ngelihat Edi Brokoli di bonding. Terus mana lagi? Review-reviewnya biasa. Movie of the month-nya itu The Ring 2. Ya. Nah, kita masuk ke rubrik puisinya Om Leo, Lunatic Poem. Lukisan wajahmu telah berubah. Cantik, sungguh cantik. Itu judulnya ya, lukisan wajahmu telah berubah. Cantik, sungguh cantik. Tak mampu diri ini memandang terlalu lama. Engkau terlalu cantik untuk dipandang. Engkau bagaikan sebuah cahaya pagi, tembus menerobos kaca jendela, bening seperti air. Tetapi engkau tetap sombong. Bahkan ketika supir bis melompat, engkau tidak tahu engkau terlalu sombong. Engkau kurang memiliki rasa peduli. Supir bis melompat keluar dari bis karena bis terbakar di jalan tol. Engkau tidak menonton TV, ada bis terbakar, supir bis melompat keluar, tetapi engkau sombong. Engkau menolak hubungan intim denganku, walau engkau menerima hubungan in time denganku. Hampir mirip dengan hubungan on time. Supir bis tersebut melompat keluar. Bis terbakar. Seluruh penumpang bis tersebut adalah supir, sehingga seluruh penumpang bis akhirnya selamat. Bis tersebut adalah bis antar jemput pengemudi bis, sehingga seluruh penumpang adalah supir bis semuanya. Mereka semua melompat keluar. Ada yang melompat ke kiri, ada yang melompat ke kanan, semua melompat-lompat. Sungguh banyak twistnya nih puisi. Seluruh supir bis melompat. Hap, ayo semua melompat. Sehingga tidak ada satupun anggota dinas jasa marga yang mau menolong mereka. Petugas kepolisian juga tidak bisa menolong. Ketika polisi hendak menolong penumpang, ternyata menolong supir. Akhirnya polisi tersebut menjadi malu. Tidak ada penumpang yang bisa diselamatkan. Semuanya adalah supir yang melompat. Tidak ada penumpang yang melompat. Bahkan supir bis tersebut juga ikut melompat keluar. Karena ia merasa bukan penumpang. Ini apa sih? Semua orang prihatin melihat kejadian tersebut. Mereka termenung, bingung. Ada yang terperanjat, ada yang marah. Marah karena nama panjang beliau adalah Kusuma Rahmanto. Biasa dipanggil Pak Marah. Tetapi ada pula yang bingung karena polisi tidak mau menyelamatkan penumpang. Tetapi satu bis isinya supir semua. Supir baru pulang kerja, yang ikut bis antar jemput. Apa sih? Tiba-tiba ngomongin lagi. Engkau begitu cantik. Telah kulukiskan wajahmu yang cantik di atas kanvas. Tetapi lukisan tersebut telah berubah. Terlalu sering diinjak Mike Tyson. Saat itu tidak ada kanvas. Aku pergi ke sasana tinju. Di sana ada banyak kanvas ring tinju. Cat belum kering, Mike Tyson harus segera berlatih. Ia bergerak lincah di atas kanvas ring tinju, berusaha mengendali pukulan pelatih. Gerakannya cukup solid. Aku kagum terhadap fisik dan stamina Mike Tyson. Ia memang seorang petinju besar. Apa sih ini Om Leo? Langsung ke closingnya aja ya. Ada yang melompat ke kiri, ada yang melompat ke kanan. Bahkan salah seorang polisi ada yang melompat juga. Ada kodok sedang melompat di samping polisi tersebut. Polisi lalu kaget dan melompat ke samping. Apa sih ini? Terus pakai footnote. Maksud dari kata saksama adalah secara cermat, memperhatikan dengan teliti. Banyak remaja sekarang yang menganggap bahwa saksama maksudnya adalah melakukan hubungan seks bersama-sama. Atau ada pula yang menganggap bahwa seks sama maksudnya seks sama-sama enak. Om Leo. Ya sudah, terima kasih sudah menyaksikan Bahas Majalah Lawas. Sampai jumpa di episode berikutnya di MTV Tracks edisi Juni 2005.